Perjalanan ke Nusa Tenggara Timur juga sampai di Pulau Semau. Meski berbeda daratan, Pulau Semau masih masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang. Pulau Semau jaraknya hanya 20 km dari barat kota Kupang. Masyarakat biasa menggunakan kapal feri maupun perahu motor dari Pelabuhan Bolok ataupun pelabuhan rakyat di sekitaran kota Kupang. Jarak Pulau Semau hanya sepelemparan batu dari pusat kota Kupang. Namun siapa sangka ternyata masyarakatnya baru 5 tahun terakhir bisa merasakan sambungan listrik penuh 24 jam sehari. Sejak tahun 1992 hingga Desember 2017, selama 25 tahun, listrik di Pulau Semau hanya beroperasi 12 jam per hari. Tak pelak, kondisi tersebut berdampak pada kehidupan sosial ekonomi warganya. Sebelumnya hanya ada 7 stasiun pemancar sinyal di pulau ini. Namun di akhir tahun 2021 menjadi 9 dengan dibangunnya 2 menara BTS oleh Bakti Kominfo. Salah satu menara BTS 4G dibangun di Desa Uyasa, Kecamatan Semau. Menara setinggi 72 meter menjulang di antara daratan yang menghijau rimbun. Sementara menara kedua dibangun di Desa Letbaun yang berjarak 8 km dari lokasi pertama. Sebagian besar penduduk Desa Letbaun bermata pencaharian sebagai petani. Pulau Semau dianugerahi pantai berpasir putih dan mempesona. Menjadi surga tersembunyi yang berpotensi besar menjadi destinasi wisata andalan. Namun tentu saja alam dan menawan semata tidak cukup untuk menggerakkan roda kesejahteraan warga. Menuju Pulau Semau yang maju butuh lebih dari sekedar eksotik. Sekalipun di pedalaman, guru-guru pengajar sadar betul pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan semua harapan. Teknologi informasi dan komunikasi sudah diperkenalkan sejak di bangku sekolah dasar. Seperti kemarin yang kita sudah melakukan kegiatan latihan-latihan itu. Ya, jadi siap ya anak-anak? Ya, baik, terima kasih. Sekarang anak-anak silakan buka Chromebook-nya, hidupkan, dan kita segera hubungkan dengan internet untuk melakukan kegiatan ANBK. Kepala Sekolah SDN Letbaun menyebut anak-anak didiknya sudah 2 tahun ini terbiasa dengan laptop untuk pengajaran. Sebelumnya siswa harus pergi ke pesisir pantai untuk berburu sinyal saat digelar ANBK. Kami di tempat ini SDN Negeri Letbaun sudah pakai sinyal dan kami bisa melaksanakan internet dengan baik. Tapi dulu kami susah karena kalau kami mau praktek, kami bawa anak-anak untuk di tempat-tempat yang sinyal tertentu. Nah, menyulitkan kami karena kami bawa anak-anak ini harus cari tempat sinyal yang cukup untuk kami bisa melaksanakan observasi di anak-anak. Tapi syukur kami dari 2022 dengan kehadirannya TOER ini kami sudah meringankan. Kini warga di pelosok tidak hanya mengenal HP jaringan seluler generasi kedua atau 2G yang hanya bisa berkirim pesan pendek. Perlahan namun pasti, HP center tersebut mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat desa dan bergeser ke telepon pintar. Kami di rumah kalau ada 5 HP, 1.050 untuk kami dibebankan. Tapi setelah kami nikmati, itu kan kami tidak butuh lagi. Setelah ada kehadirannya ini TOER ini dan kami sudah melihat semua lewat internet, kami rasa beruntung. Gawai dan internet kini ibarat nadi bagi masyarakat.
Tidak ada lagi sekat pembatas kota dan desa. Tidak ada lagi jarak ruang dan waktu bagi informasi dan telekomunikasi. Digitalisasi ini keniscayaan dalam perkembangan masyarakat. Karena itulah pemerintah Indonesia sangat serius untuk mewujudkan transformasi digital di semua lini. Jadi digitalisasi ini akan mendorong percepatan perubahan masyarakat. Nah, tinggal tugas kita terus memberikan literasi digital kepada masyarakat, infrastruktur digital, tools, alat. Nah, tapi daya dorongnya itu kan tercermin dari peningkatan produktivitas yang ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anak-anak adalah generasi emas penentu masa depan negeri ini. Pembangunan tol langit dari Pulau Komodo hingga Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur adalah bentuk kehadiran negara mewujudkan asa dari bumi Flobamura. Pemirsa, sumber daya alam yang melimpah dan bumi non eksotik bukanlah satu-satunya modal untuk mensejahterakan bangsa. Di luar itu diperlukan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan indeks kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan menjadi kunci bagi generasi masa depan untuk menggerakkan roda perubahan demi kemajuan. Dan akhirnya saya Vera Bahaswan pamit undur diri, sampai jumpa di special report lainnya. Metro TV